Semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Ernest, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsekuensi stratifikasi sosial. Dalam pengelompokan masyarakat secara vertikal, tentu terdapat berbagai dampak atau konsekuensi yang dialami oleh seseorang. Di video kali ini, kita akan membahas konsekuensi stratifikasi sosial dalam konteks lingkungan tempat tinggal. Dalam tugas kali ini, bentuk pengumpulan data yang saya gunakan adalah melalui wawancara, di mana saya akan mewawancarai seorang siswa SMA, di mana wawancara ini akan membahas konsekuensi stratifikasi sosial yang didapatkannya dalam konteks tempat tinggal. Oke, di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada narasumber kita. Di antaranya, di mana ia tinggal, kemudian ia tinggal bersama siapa saja, lalu di sekitar tempat tinggalnya apakah terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai, lalu bagaimana hubungan antar tetangganya, lalu apakah rumahnya jauh dari sekolah, kemudian apakah jam berangkat dan jam sekolahnya itu terpengaruh oleh kondisi tempat tinggalnya. Apakah jaraknya itu mempengaruhi atau tidak. Nantinya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan ini, kita akan mengetahui ciri-ciri bagaimana tempat tinggalnya yang akan menjadi landasan kita untuk menyimpulkan stratifikasi sosial yang dialaminya dan konsekuensi yang didapatkan oleh narasumber kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Ashiska Nur Medina dari SMA Negeri 58 Jakarta, dan hari ini aku bersedia untuk membantu Kak Christian Ernest untuk tugas pembuatan strata sosial. Nah, di sini aku mau ngajakin kakak-kakak dan teman-teman semuanya untuk keliling ke rumah aku. Let's go! Jadi pertanyaan pertama itu ceritakan tempat tinggalmu, alamat di dalam komplek atau perkampungan. Jadi teman-teman, aku tinggal di Pondok Cempaka, Margonda Depok, Jalan Sawo nomor 14. Ini tuh wilayahnya jujur bukan perkampungan ataupun perkotaan ya teman-teman, tapi ini lebih ke kos karena rumah aku ini sangat dekat jaraknya dengan Universitas Indonesia. Karena kebetulan rumah aku ini bentuknya kos-kosan. Jadi misalnya memang keluarga aku ini yang punya kos-kosan yang dekat Universitas Indonesia. Pertanyaan kedua, kamu tinggal bersama siapa aja? Jujur, karena untuk mengelola kos ini, kan keluarga besar semua pada ngumpul, jadi aku ngumpul bersama keluarga besar aku, ada tante, om, eyang, terutama karena eyang yang punya kos-kosannya, dan juga ada aku dan juga mama, kakak. Ada apa saja? Minimarket kah, warung, rumah ibadah, posyandu, dan lain-lain. Yang pertama, tentu rumah aku itu dekat banget sama Universitas Indonesia. Kayak kalau mau jalan pun ke Fakultas Hukum itu deket banget. Dan yang kedua, tentu aja ada warteg ya. Warteg tuh di mana-mana dan juga agen warungnya kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Dan yang ketiga, rumah ibadah tentu juga ada masjid dan juga eh, mungkin beberapa kilometer ada GPIB gereja. Hubungan antar tetangga kalau dari aku pribadi, aku jarang ya nebut. Karena kayak aku itu lebih sering di dalam rumah. Tapi kalau yang aku, beliau sangat dekat dengan tetangga gitu, mempunyai hubungan yang dekat. Nah, rumahmu jauh dari sekolahmu? Iya. Rumah aku di Margonda, Depok, sedangkan aku sekolah di SMA Negeri 58 Jakarta. Dan itu 15 kilometer per hari. Dan juga pertanyaan selanjutnya itu jam berangkat dan pulang sekolahmu terpengaruh oleh kondisi tempat? Iya, karena biasanya tuh aku harus berangkat dari rumah setengah 6 ya teman-teman untuk nyampe. Dan biasanya itu nyampainya bisa jam 6 atau kan 6.15 gitu. Belum juga macet di Pasar Ciracas. Kalau untuk pulangnya itu terpengaruh iya, karena biasanya macet di bagian Universitas Gunadarma. Sekian dari aku, terima kasih. Dan ini adalah tampak depan rumah aku kalau misalkan kalian keluar dari rumah aku. Yang pertama tentunya pasti akan ada pagar, dan di depan ini full kebun. Jadi ini ada pohon rambutan, dan juga kalau teman-teman jalan ke sana lagi itu masuk lagi ke kebun ya. Dan juga ini kosan, bangunan kosan gitu. Dan ini tampak rumahku. Tuh ada Sky. Dan sekarang kita bakalan lanjut ke bagian dalam rumahku. Yang pastinya aku nggak sendiri, aku ditemenin sama hai semuanya. Katanya Sky halo. Oke, jadi di sini aku bakal nunjukin yang pertama. Ini ada gudang ya teman-teman. Ini ada gudang.
Dan juga di sini meja, biasanya kalau misalkan naruh barang habis bebersih kayak helm, jaket dan lain-lain. Dan tentunya sini ada meja tamu. Ini meja tamu. Dan di sini meja yang ini adalah meja makan. Kita lanjut, ini adalah tempat proses terjadinya pembuatan kue sus. Ini ada oven kue sus, dan juga ini adalah mangkok-mangkok untuk pembuatan kue susnya. Outdoor gitu ya teman-teman. Dan juga di sini ada foto-foto keluarga besar aku, karena tinggalnya aku bareng keluarga besar aku. Dan tentunya sama Sky. Lanjut, nanti abis itu kita bakalan kamar aku, oke? Oke, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa narasumber tinggal di rumah dengan bentuk kos-kosan di pinggiran kota besar. Hal ini menunjukkan kelas sosial menengah. Kemudian ia juga tinggal bersama-sama dengan keluarga besarnya yang mengindikasikan bahwa hubungan kekerabatan antara anggota keluarganya masih cukup erat. Diketahui pula bagaimana hubungan antar tetangga masih terjalin erat, yang semakin memperkuat kedudukannya pada kelompok sosial menengah. Lalu bagaimana dengan konsekuensinya? Dalam konteks tempat tinggal dan sekolah, narasumber terpaksa menempuh jarak yang cukup jauh demi sekolah, sehingga berpengaruh pada jam keberangkatan dan pulang sekolahnya, di mana narasumber berangkat lebih pagi dibanding teman-temannya dan sampai di rumah lebih sore karena jarak rumahnya. Oke, setelah mengetahui bagaimana stratifikasi sosial yang dialami oleh narasumber kita dan bagaimana konsekuensinya terhadap narasumber, mari kita bahas pula kondisi strata sosial lainnya, yakni kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Lalu, apa hubungan antara kelas sosial ini yang kita bahas dengan narasumber kita akan kita lihat pada kesimpulannya. Pada contoh yang pertama dapat kita lihat pada rumah dan lingkungan tempat tinggal, di mana ini cenderung mencerminkan perbedaan dalam hal ukuran, fasilitas, dan lokasi. Namun, tetap perlu diingat bahwa ada variasi dan pengecualian dalam setiap kategori, dan gambaran ini hanya bersifat umum. Oke, pada kelas sosial atas, ukuran dan desainnya cenderung lebih besar dan mewah dengan ruangan yang luas. Kemudian, desain interiornya juga seringkali mencerminkan kekayaan dan selera tinggi dari pemiliknya. Kemudian, lokasinya biasanya berada di daerah eksklusif atau elit dengan pemandangan atau view yang indah dan lingkungan yang terjaga. Kemudian, fasilitasnya biasanya dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, lalu ada ruang olahraga pribadi, dan taman yang luas. Kemudian juga kita selanjut ke kelas sosial menengah. Cenderung rumah ini berukuran yang lebih sedang. Kemudian variasi desainnya tuh lebih simpel dan minimalis. Lokasinya biasanya lebih di daerah yang terjangkau dan mungkin di pinggiran kota atau di wilayah perkotaan yang cukup padat. Lalu bagaimana fasilitasnya? Biasanya fasilitasnya ini bervariasi, mungkin termasuk dengan halaman kecil atau teras dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih minimalis. Lalu bagaimana dengan kelas sosial yang bawah? Biasanya rumahnya itu lebih kecil dan sederhana, lalu lokasinya terletak di daerah yang lebih terjangkau, biasanya di wilayah yang perkotaan atau pemukiman padat penduduk. Kemudian fasilitasnya ini biasanya terbatas dan mungkin tiap rumah karena jaraknya cukup dekat, temboknya itu langsung bersentuhan sehingga mereka jarang yang memiliki taman atau halaman yang besar. Lalu contoh yang kedua, yakni hubungan antar tetangganya. Pada kelas sosial atas biasanya akses sumber daya yang mereka terima itu lebih besar, kemudian pendidikannya juga lebih tinggi dan pekerjaannya berorientasi pada profesionalisme, sehingga mereka kecenderungan memiliki interaksi yang lebih rendah dibanding kelas sosial yang lain karena terdapat perbedaan gaya hidup, lalu kebiasaan, dan lingkungan tempat tinggal yang lebih eksklusif. Kemudian untuk kelas sosial yang menengah, mungkin mereka memiliki kesamaan dalam hal pendapatan, pekerjaan, hingga gaya hidup, sehingga interaksi sosialnya cenderung lebih terjadi kesamaan dalam aktivitas sehari-hari, seperti pergi bekerja, kemudian bertemu di sekolah anak, atau mungkin berbelanja di tempat yang sama. Sedangkan untuk kelas sosial bawah, tetangga di kelas sosial bawah itu mungkin menghadapi tantangan ekonomi atau pendidikan yang lebih rendah, dan
pekerjaan yang lebih bersifat manual dan cenderung memiliki penghasilan yang di bawah rata-rata, sehingga solidaritas sosial yang terbentuk itu lebih kuat dibanding kelas-kelas sosial lain karena saling mendukung atau saling melengkapi dalam menghadapi kesulitan yang dimiliki bersama. Oke, kesimpulannya bahwa setiap golongan kelas sosial ini memiliki keuntungan atau dampak atau konsekuensi yang berbeda-beda di tiap tingkatannya. Seperti pada kelas sosial atas, biasanya mereka memiliki sumber daya ekonomi lebih besar, namun tekanan untuk mempertahankan statusnya itu lebih tinggi sehingga keuntungan yang dimiliki itu berbeda dibanding kelas menengah dan kelas bawah. Kemudian seperti di kelas bawah, mereka biasanya memiliki akses lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, hingga pekerjaannya juga stabil. Namun kesenjangan yang mungkin terjadi antara aspirasi dan kenyataan ekonominya itu masih cukup luas. Kemudian tekanan untuk mempertahankan gaya hidup dan standar sosial yang diharapkan dari kelas menengah itu juga cukup tinggi, sehingga mereka itu harus tetap berada pada kondisi di mana mereka harus untuk mempertahankan kelas sosialnya. Kemudian pada kelas sosial yang bawah itu kelas solidaritasnya mungkin lebih kuat, namun akses yang dimiliki lebih terbatas sehingga kesenjangan itu terasa lebih dibanding ke kelas sosial menengah dan kelas sosial atas, sehingga stratifikasi sosial ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan dan akses terhadap sumber daya yang memiliki konsekuensi yang berbeda-beda bagi masing-masing kelasnya, sehingga tantangan dan keuntungan yang terkait dengan masing-masing kelas sosial ini mempengaruhi cara individu dan kelompok merespon dan berinteraksi dalam masyarakat. Demikian tugas yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.